adik-adik, bertemu lagi dengan saya Maurisia Putri Permatasari dalam kelas Customer Service Management. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai online and social media customer service. Jadi kita akan membahas bagaimana layanan pelanggan dilakukan di media sosial dan media online yang lain. Uh, ada quote yang mengatakan bahwa social media is the future of customer service and the future is now. Artinya kita tidak bisa menghindari bahwa penggunaan sosial media saat ini sangat marak dan kita sebagai pelaku bisnis atau pelayan pelanggan tentu harus menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Memang tidak mudah karena pelayanan pelanggan di media sosial membutuhkan keterampilan khusus, terutama dengan komunikasi tertulis. Artinya kita membutuhkan untuk upgrading skills dalam melayani pelanggan secara online. Tapi bagaimanapun juga hal tersebut tidak bisa dihindari karena hampir seluruh pelanggan yang kita layani saat ini ikut bermain dan berpartisipasi pada media sosial dan juga media online lainnya. Sehingga keterlibatan dan kehadiran kita di situ juga sangat dibutuhkan oleh pelanggan kita. Nah, dengan berinteraksi di media sosial, tidak peduli seberapa besar ataupun kecil bisnis kita, yang paling penting adalah bagaimana mengelola pelanggan online dengan profesional. Saat kita melayani secara online, terkadang pelanggan kita tidak bisa mengetahui seberapa besar bisnis kita hanya karena layanan yang kita berikan. Artinya meskipun bisnis kita kecil, saat kita melayani pelanggan dengan baik, tentu saja pelanggan kita akan mempersepsikan bahwa bisnis kita adalah bisnis yang baik, yang berkualitas dan berkinerja baik. Nah, langkah-langkah untuk bisa sukses berinteraksi secara online, salah satunya adalah menyambut pelanggan dengan baik. Menyambut pelanggan dengan baik artinya lakukan sama seperti ketika kita menyambut pelanggan secara offline atau ketika kita berada di toko atau berada di kedai. Bisa jadi dengan cara kita membuat postingan atau membuat kutipan pada konten kita atau membuat caption pada konten kita. Tunjukkan bahwa kita menyambut pelanggan dengan baik untuk berkomunikasi dengan kita atau berinteraksi dengan kita. Yang kedua, ketika pelanggan memiliki permasalahan, berikan solusi yang terbaik. Meskipun kita melayani secara online, maka kita tetap harus memberikan solusi yang terbaik karena baik di dunia nyata maupun di dunia maya, permasalahan pelanggan merupakan hal utama yang harus kita selesaikan. Selain itu perlu ditunjukkan juga apresiasi. Artinya ucapan terima kasih dan apresiasi kita bahwa pelanggan sudah bersedia menyapa kita secara online. Nah, cara menyambut pelanggan secara online sebaiknya dilakukan dengan cara yang sama saat kita menerima pelanggan secara langsung atau melalui telepon. Jadi sistemnya adalah berikan sapaan dan sambutan, lalu pahami apa yang diharapkan oleh pelanggan. Nah, dalam memahami apa yang disampaikan oleh pelanggan ini terkadang bisa sangat tricky. Artinya tidak semua pelanggan bisa menyampaikan dengan bahasa yang baik dan benar serta mudah dipahami. Maka kita harus sangat berhati-hati dalam menginterpretasi apa yang dimaksud oleh pelanggan. Jika perlu, kita bisa mengkonfirmasi ulang apakah yang dimaksud pelanggan sesuai dengan persepsi yang kita tangkap. Lalu undang pelanggan untuk masuk ke bisnis kita. Artinya pastikan bahwa pelanggan tidak malu atau tidak segan untuk berinteraksi dengan kita di media sosial. Nah, yang kunci ketiga adalah tanggapi dengan cepat dan pantas. Artinya pelanggan tidak perlu menunggu terlalu lama untuk dibalas dan juga dibalas dengan proper atau dengan pantas. Artinya apa yang pelanggan butuhkan mereka bisa dapatkan dengan cepat dan juga sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Nah, yang terakhir adalah mengelola kehadiran secara berlanjut. Jika kita menginginkan interaksi dengan pelanggan kita terus berlanjut, maka kita perlu konsisten dalam membuat konten misalnya, atau memposting informasi, atau mengajak berinteraksi pelanggan, atau juga selalu tersedia saat pelanggan membutuhkan atau saat pelanggan
uh, memberikan umpan balik kepada kita. Jadi meskipun sudah selesai dilayani, kita tetap harus standby untuk melayani dengan lebih lanjut. Untuk memberikan solusi terbaik, pelanggan online biasanya akan mengharapkan layanan di dunia maya dilakukan oleh yang memahami pelanggan secara nyata. Artinya meskipun aksi dilakukan di dunia maya, tapi pelanggan membutuhkan solusi yang nyata. Misalnya ada komplain atau keluhan mengenai kesulitan membayar tagihan PDAM air. Nah, maka perlu diarahkan apa yang harus dilakukan pelanggan supaya pelanggan tidak mengalami masalah itu lagi. Misal harus diarahkan ke bagian khusus atau diarahkan menghubungi bagian tertentu untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu pastikan kita mendengarkan dengan seksama, dengan hati-hati apa yang disampaikan oleh pelanggan supaya tidak terjadi salah persepsi. Nah, tulis juga dengan sangat hati-hati karena memang apa yang kita tulis nantinya akan kembali ke pelanggan dan bisa jadi dipersepsikan berbeda oleh pelanggan jika kita tidak menulis dengan baik. Nah, tunjukkan pula sisi baik kita. Artinya dari segala yang disampaikan oleh pelanggan, kita harus bisa menyampaikan bahwa ada suatu hal lain yang bisa dinilai dengan baik oleh pelanggan. Lalu apresiasi yang harus diingat adalah bahwa karena di media sosial kita fokus pada menulis bukan berbicara, maka selalu ada tombol untuk menghapus. Jadi sebelum mengirim pesan, pastikan apa yang kita tulis sudah sesuai dan sudah layak untuk dikirimkan ke pelanggan. Berbeda dengan saat kita berbicara dengan pelanggan, otomatis tidak ada tombol delete atau pause ya. Sehingga saat kita menulis, kita punya lebih banyak kesempatan untuk mengkoreksi dan memastikan apa yang kita sampaikan sudah benar. Nah, panduan untuk membuat pelanggan puas saat kita melayani melalui media sosial maupun media online lainnya adalah jelaskan tindakan yang akan kita lakukan. Misalnya jelaskan bahwa kita sudah menerima keluhan yang disampaikan, lalu kita akan segera memproses ke bagian yang tepat untuk menangani masalah itu. Lalu berikan pula kesempatan kepada pelanggan untuk setuju atau tidak setuju dengan yang akan kita lakukan. Misalnya, apakah pelanggan setuju untuk menunggu lebih lama atau setuju untuk menghubungi bagian tertentu yang bisa memecahkan masalah tersebut. Dan jika pelanggan sudah selesai mengajukan keluhan atau berinteraksi dengan kita, selalu tawarkan apakah pelanggan membutuhkan bantuan lain dari kita. Artinya pelayanan kita tidak berhenti di situ. Kita harus menanyakan apakah pelanggan sudah cukup puas dengan layanan yang kita lakukan atau masih membutuhkan bantuan yang lain lagi. Nah, jika sudah selesai, maka kontak dapat diakhiri atau interaksi dapat diakhiri dengan catatan positif. Berikan resume atau ringkasan, rangkuman dari apa yang sudah dibicarakan, lalu berikan catatan positif bahwa kita mengapresiasi apa yang mereka lakukan kepada kita di media sosial maupun media online, dan juga mengharapkan untuk bisa berinteraksi lebih lanjut lagi. Artinya hubungan dengan pelanggan tidak berhenti hanya dalam satu kali interaksi. Sekian materi yang bisa saya berikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai ketemu lagi pada pertemuan yang selanjutnya.